Di tengah marak perbincangan di media terkait sepak terjang Gubernur Jawa Barat, kemunculan sosok Hercules kini menjadi viral dan menuai sorotan beragam. Usai Hercules berbenturan dengan sejumlah tokoh penting, Jenderal Purnawirawan hingga kebijakan soal premanisme dari Kang Deddy Mulyadi. Perseteruan yang bermula saat para jenderal purnawirawan menganggap bahwa Hercules dan ormasnya sebagai preman, namun seolah tak terima dengan pernyataan tersebut. Hercules menantang kembali para jenderal purnawirawan hingga dia mengatakan siap mengirim 50.000 anak buahnya untuk menggeruduk gedung sate di Jawa Barat. Lantas bagaimana cara Hercules bisa tetap lantang dan bersiap meladeni semua hal tersebut? Apa rencana besar dan siapa Hercules sebenarnya yang dikabarkan dekat dengan sejumlah tokoh besar penting di belakangnya? Hingga Habib Rizik menanggapi hal penting soal ini. Selengkapnya mari kita bongkar dengan menyimak sampai selesai agar tidak salah paham. Ya, buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu merasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun. Darah mengalir darah saya seorang perwira. Ya, seorang perwira TNI. Nggak pernah saya takut siapapun. Saha nu ngancam ke Gubernur Jawa Barat Kang Haji Deddy Mulyadi. Ye, orang Sunda kabeh pasti ngahiji jadi kabuatan keringat benteng pamimpinan adil anu jujur, anu bijaksana, anu las asih ka warga masyarakat. Aing ge siap perang jeung saha wae saumur aing ditumbalkeun keurmelan Kang Haji Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat tuh. Hei, Purnawirawan, pasti itu Purnawirawan Baret Merah di Kopassus, bintang 3 di Tanjung Priok. Saya juga Purnawirawan. Tidak kau anggap kau ngomong seenak perutmu saja itu. Ingat, kau dulu TBO, kau bisa ke Jakarta pakai apa? Sudah Purnawirawan juga yang bawa kamu ke sini. Kok ngomong seenaknya kayak gitu? Tidak sopan. Sudah jadi raja kok. Dan dipastikan juga bahwa premanisme harus semakin susut bila perlu sampai 0. Inilah Rosario de Marsal atau yang lebih akrab dengan nama Hercules, adalah seorang mantan preman yang juga disebut maklar politik Indonesia, berasal dari Timor Leste, lahir pada tahun 1960-an di Timor Portugis, yang tumbuh di era kekacauan yang dilatar belakangi invasi Indonesia ke Timor Timur di tahun 1975-1976. Sosok Hercules adalah orang pertama yang melakukan kontak dengan tentara Indonesia melalui Kolonel Gatot Purwanto sekitar tahun 1975, yang kemudian menjadi yatim piatu di tahun 1978 setelah orang tuanya meninggal dalam tragedi yang melanda kota Ainaro. Dan sejak saat itu ia tergabung sebagai kurir bantuan logistik pasukan Kopassus di bawah program bantuan operasi TBO, dan nama Hercules sendiri diberikan oleh tim komunikasi radio Kopassus sebagai nama kode yang diberikan pada saat itu. Kemudian sejak menjadi anggota TBO, Hercules pernah terlibat dalam pertempuran dengan perlawanan pro kemerdekaan di Palinti, hingga satu ketika helikopternya jatuh saat pertempuran yang menyebabkan kehilangan sebelah mata dan tangan kanannya. Hercules yang dikenal memiliki kesetiaan dengan Prabowo mulai menetap di Jakarta dan bekerja sebagai insinyur komponen kelistrikan hingga akhirnya berpindah ke kawasan tersebut sekitar tahun 1980-an. Kemudian membentuk geng preman dan menguasai Tanah Abang yang saat ini disebut membawahi sekitar 500.000 anggota yang tersebar, hingga Hercules pernah disebut bisa mendapatkan komisi sekitar 30
juta per bulan dari perjudian, minuman keras, dan prostitusi sebab keberaniannya dalam menguasai kawasan Tanah Abang pada saat itu. Dunia premanisme yang dilakoni Hercules diduga bisa mendapatkan aset berlimpah. Tercatat Hercules mendapatkan uang berjumlah miliaran rupiah, 2 rumah mewah di perumahan Kebon Jeruk, Jakarta Barat dan Indramayu, ditambah sekitar 30 hektar sawah, tambak dan usaha perikanan yang tersebar di berbagai tempat. Hingga banyak disebut Hercules meninggalkan masa kelamnya dengan bertobat dan dekat dengan para ulama. Dan sekarang Hercules menjadi ketua Ormas Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu atau Gripjaya yang ia bentuk pada tahun 2011. Tetapi dari sejak terbentuknya kerap menuai kontroversi dengan berbagai macam kejadian seperti penyerangan di Bandung dan pembakaran mobil polisi di Depok beberapa waktu yang lalu, hingga pernyataan keras kepada Kang Deddy Mulyadi, tokoh politik hingga Jenderal Purnawirawan. Lantas bagaimana Hercules menghadapi banyaknya komentar panas dari masyarakat terkait ormas yang ia pimpin, dan apa rencana besar Hercules sebenarnya? Inilah tanggapan Habib Rizik yang menegaskan salah satu hal penting terkait ini. Kita belajar dari FPI. FPI ini bukan organisasi preman. Organisasi sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan. Pemerintah berani bubarin. Kenapa organisasi preman nggak berani dibubarin? Ada apa? Sebenarnya jawabnya udah jelas. Karena banyak dari ormas-ormas preman tadi pembinanya para pejabat. Nah, kalau pembinanya pejabat gimana ceritanya? Itu yang tadi saya katakan waktu kita bicara dengan media asing. Apa yang mesti kita lakukan kalau pejabat dengan penjahat sudah berkolaborasi? Mereka saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling melindungi. Nah, mestinya ormas-ormas yang memang sudah terbukti melakukan pemerasan, melakukan intimidasi dan teror, kalau masih berupa oknum itu tangkap, berikan peringatan kepada ormasnya. Tapi kalau itu sudah sistematis, struktural, memang ormasnya seperti itu di berbagai daerah, ya bubarkan. Kenapa mesti takut? Kemarin pemerintah berani bubarin preman. Nah, yang jelas-jelas preman mengganggu masyarakat, mengganggu daripada ketenangan usaha, bisa mengganggu investasi. Nah, kalau masih berupa oknum, kalau memang organisasi tersebut secara umum bagus, cuman ada oknum-oknumnya yang nggak baik, ya oknumnya tangkap, penjarakan mereka semua. Nah, tapi kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini di berbagai daerah so jago, di berbagai daerah jadi tukang peres, di berbagai daerah meresahkan masyarakat, bubarkan, nggak peduli pembinanya siapa. Nah, maka itu sekarang saya minta pejabat-pejabat tinggi, termasuk presiden sekalipun, nah, kalau namanya masih tercantum sebagai pembina di organisasi semacam ini, segera tarik itu nama. Itu akan memalukan si pejabat. Karena ke depan rakyat udah muak dengan yang begini. Sampai saking muaknya masyarakat, sampai ada yang minta diadakan Petrus. Itu kan menunjukkan masyarakat udah muak. Walaupun saya pribadi nggak setuju. Dalam konteks agama juga Petrus itu bukan jalan keluar. Justru Petrus itu juga pelanggaran HAM. Bukan orang tadi diambil. Dalam Islam, sejahat apapun perampok, sejahat apapun pembunuh, proses hukum. Proses hukum, ada hukumnya. Kalau memang harus dihukum mati, hukum mati lewat putusan pengadilan. Nah, bukan hukum mati lewat main hakim sendiri. Kecuali kalau rampok-rampok tadi umpamanya menggunakan senjata, adu tembak dengan aparat, kemudian tertembak mati, ya aparat nggak salah. Kalau memang perampok-perampok seperti itu. Tapi kalau perampok tadi masih bisa dilumpuhkan, kan nggak boleh dibunuh. Dilumpuhkan, diproses hukum, dihukum mati lewat proses hukum yang ada. Jadi nggak ada jalan keluar. Kalau Petrus bukan jalan keluar, Petrus itu pelanggaran HAM. Sekali lagi saya sampaikan, Petrus itu pelanggaran HAM, tidak boleh kita ulangi. Yang sudah terjadi sudahlah, tapi ke depan jangan sekali-kali kita ulangi. Sejahat apapun orang, tetap dia punya hak untuk diajukan ke pengadilan, untuk menyampaikan alasannya, untuk membela diri, itu kan hak dia. Sementara mereka yang melakukan tuduhan atau jadi korban juga punya hak untuk menyampaikan keluhan ke pengadilan. Jadi ini negara hukum. Tetap. Ungkapan Habib Rizik sebagai tuntunan kebaikan dan bukan mengomentari Hercules dan anak buahnya secara langsung. Namun beliau membahas secara umum untuk memberi arahan agar negara ini aman, tentram dan sejahtera. Sehingga pesan yang bisa kita ambil bahwa kehadiran Islam yang bertujuan sebagai agama yang membawa kedamaian, bukan membawa kekacauan, membangun persaudaraan, dan bukan mengajak
tidak permusuhan. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membangun negeri ini menjadi negeri yang adil dan damai serta penuh berkah.